Universitas Padjadjaran adalah salah satu perguruan tinggi negeri dengan akreditasi internasional. Hal itu terbukti dari para alumni yang tersebar di seluruh dunia dan ada di mana saja dan di posisi penting. Berkaitan dengan hal itu, Hukum ID sedang bersama dengan Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kang Yudi Wibisana, dan juga Pak Handrias Haryotomo sebagai Sekum, dan Kang Arin Cahyadi Mulyana sebagai Wakil Sekretaris Umum IKFH Unpad. Sore. Selamat sore, apa kabar Kang? Sore, baik. Sehat. Jadi kalau Kang Kidoy kan sibuk di Bali, kalau Akang berdua healing juga? Enggak, saya mah sibuk di Depok. Healing. Masa ada kerjaan itu. Iya. Kan tambah membuang waktu banyak ya. Aku mau tanya, nanti saling ditimpalin aja. Fakultas Hukum Unpad dikenal dengan kualitasnya, dengan berbagai prestasi yang didapat oleh Unpad. Apa yang sudah Akang bertiga dan teman-teman di alumni lakukan untuk alumni pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya? Sok dari Pak Ketua. Ya, ada beberapa sih yang sudah dilakukan IKFH Unpad di periode kami sekarang. Yang paling terlihat adalah beberapa program yang terkait dengan mahasiswa sih sebetulnya, kayak misalnya beasiswa, karena memang program unggulan kita adalah beasiswa kepada mahasiswa. Di luar itu juga ada beberapa penguatan skill profesional bagi para alumni, terutama kepada para alumni muda. Selebihnya sih ya mungkin hubungan kita dengan kampus ya, kita berperan aktif waktu itu terkait dengan akreditasi internasional yang diraih oleh FH Unpad, terus kemudian kerjasama dengan alumni dari fakultas hukum lain, misalnya dengan UI, dengan Trisakti, atau kayak misalnya besok nih tanggal 7 November kemarin kita sudah ada dengan UI untuk untuk awal adalah pertandingan sepak bola. Besok tanggal 7 November juga dengan Trisakti sama. Yang ujungnya sebetulnya bukan ujungnya ya. Yang rencana besarnya itu kerjasama yang akan dibuat oleh alumni FH Unpad dengan beberapa alumni universitas ini adalah memberikan notes atau memberikan masukan khususnya kepada pemerintah terkait misalnya satu pembentukan undang-undang gitu loh, terus kemudian beberapa kebijakan negara lainnya. Dan yang baru kita awalin tapi belum dijalankan ya, baru kita awalin itu adalah RUU perampasan aset. Itu juga akan kita bahas tersendiri nanti sebelum undang-undang itu masuk pada pembahasan. Kita akan kasih notes kepada pemerintah terkait dengan apa saja sih dari sisi dari sisi alumni, poin-poin apa saja yang akan kita mintakan untuk pemerintah dan DPR perhatikan terkait dengan RUU perampasan aset, karena ini kan potensial terkait dengan human rights-nya ya. Itu selebihnya mungkin Kimung lebih paham deh. Iya, ini kan pertanyaan tentang apa yang sudah kami lakukan selama di kurun waktu 4 tahun kepengurusan 2020 sampai 2023 ini. Jadi kami coba merealisasikan apa yang pada saat awal-awal dulu kami terpilih dengan tagline FH Unpad for Indonesia. Jadi ide besarnya adalah bagaimana alumni bersama Civitas Akademika di Fakultas Hukum Unpad bisa menaikkan nama Fakultas Hukum Unpad, dan itu sudah kami lakukan dengan berbagai macam cara, dengan kerjasama dengan Fakultas Hukum Unpad, baik kita dorong untuk menaikkan nama-nama alumni-alumni di kancah nasional, kemudian juga kerjasama kita dengan antar fakultas hukum di Indonesia. Dan titik beratnya memang sebenarnya pada hal-hal yang sifatnya lebih ke pengembangan intelektualitas alumni dan juga fakultas hukum Unpad. Realisasinya banyak, tidak hanya tentang yang sudah tadi saya sampaikan, tetapi juga untuk hal-hal yang sifatnya
fun yang tidak melulu hal-hal yang serius gitu. Kang Arif mau nambahkan? Ya, mungkin yang sedikit ditambahkan pada awal-awal periodenya Kang Kidu ya, Kang Kimung kita manggilnya, alumni itu agak sedikit apatis terhadap, banyak alumni yang sedikit apatis terhadap IKA. Jadi yang dilakukan adalah salah satunya merangkul para alumni tersebut, membina hubungan dengan para alumni tersebut sehingga antusiasme para alumni untuk berbuat sesuatu di IKA itu lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Kang, terkait dengan lulusan atau alumni yang baru dilahirkan, adik-adik Akang itu kan banyak banget dan hampir setiap tahun kan ini. Apa yang Akang bertiga sudah lakukan dan teman-teman di alumni sudah lakukan terkait dengan mereka yang baru ngelor lah ibarat kata gitu ya. Apakah ada database alumni di mana Akang dan teman-teman di alumni menyalurkan mereka untuk ini ditampung dulu database-nya yang misalnya mereka menghubungi abang-abangnya terus ini diserap ke sini itu gimana? Oh iya, itu proses itu kan sebetulnya sudah lama ya, dari sejak dulu juga sudah dilakukan, dan saya kira sih dari 2015 itu database terus disempurnakan sampai ke masa sekarang. Nah, terkait dengan penyaluran tidak ada yang spesifik ini kemana, si A ke sini, si B ke sini, nggak seperti itu. Yang pasti kita ngeblas terkait dengan vacancy. Jadi ada posisi di mana itu yang kita blast. Dan jika ada alumni fresh graduate ya, jika ada fresh graduate yang memang memintakan quote unquote bantuan ke ke IKA, ya kita kasih reference. Itu pasti seperti itu. Dan sebetulnya sih program ini lebih pada penguatan pada saat mereka masih kuliah. Kita kan ada alumni sharing, macam-macam istilahnya lah ya. Ada alumni sharing, ada dari teman-teman yang lain, ada alumni talk misalnya. Nah, itu upgrading skillnya si mahasiswa untuk mempersiapkan pada saat mereka keluar tuh mau ngapain, mau kemana. Dan kita tiap tahun lakukan itu ya. Tapi tahun ini yang kita belum lakukan survei berapa minat mahasiswa tuh pada saat dia lulus mau kemana. Itu di awal ya, di 2020, 2021 kita lakukan. 2023 yang memang kita belum lakukan lagi, karena saya kira di 2023 orang sudah mulai kebaca arahnya kemana. Dan mahasiswa juga sudah bisa melihat dari YouTube-nya IKA. Kita biasa bikin webinar, bikin sharing segala macam, kita upload ke YouTube biar mahasiswa melihat nih teknik bernegosiasi seperti apa, teknik untuk melamar kerja bagaimana, gambaran sebagai seorang lawyer tuh seperti apa yang harus dipersiapkan pada saat you bikin due diligence terkait dengan kepentingan untuk merger apa segala macam, ada semua di situ gitu loh. Itu yang kita persiapkan buat mereka. Menambahkan aja ya bahwa kalau misalnya pertanyaan apakah IKFH menjadi jembatan dari adik-adik yang baru lulus kemudian ke dunia kerja, ya di kami memang ada satu program, itu program magang fresh graduate alumni Fakultas Hukum Unpad ke kantor-kantor yang kebanyakan memang law firm yang di mana itu senior adik-adik yang baru lulus ini bekerja, dan itu memang sudah kami lakukan selama di 4 tahun ini, dan minat dari yang baru lulus juga sangat tinggi, dan kesiapan dari senior mereka juga untuk menyerap sangat tinggi, karena gini, ada dua kepentingan yang kemudian bertemu di kegiatan magang ini. Yang baru lulus pingin kerja, yang sudah senior pingin dapat yang masih istilahnya masih fresh, yang masih refresh itu kemudian dilihat, dan kalau kemudian bisa terbentuk di company-nya atau di law firm-nya lanjut, kalau mungkin ada yang tidak, ya itu hanya karena proses
seleksi di internal masing-masing. Jadi memang itu yang kami lakukan. Tetapi di luar yang terprogram oleh IKFA itu juga sudah berjalan sendiri natural sebenarnya gitu ya. Karena selama ini toh kami juga mencoba mendekatkan antara alumni dengan adik-adik waktu mereka bahkan masih kuliah. Oh, waktu itu waktu masih kuliah sudah kenal sama Kang ini, teh ini, akhirnya mereka kemudian komunikasi. Jadi ada yang lewat jalur formal program IKFH, ada yang non formal. Termasuk hal-hal misalnya beasiswa, kami selalu mengadakan kegiatan beasiswa. Beasiswa tidak hanya sekedar uang diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga syarat untuk beasiswa itu kami sudah bikin satu program beasiswa khusus untuk riset mahasiswa yang itu barangkali nggak ada ya di kampus-kampus lain atau di alumni kampus lain, seperti itu kira-kira. Kang Arif, mau nambahin tentang Kalau dari Ika kayaknya udah semua ya disampaikan Kang Kidui sama Kang Kimung. Mungkin saya coba lihat dari sudut pandang dari seorang alumni sendiri ya. Diharapkan adalah teman-teman alumni juga lebih banyak lagi yang mau menerima adik-adiknya buat magang kan, karena kita punya ribuan alumni dan tentu saja itu satu potensi yang besar buat adik-adik yang baru lulus. Ya, berarti kebanyakan para alumni yang baru lulus nyari sendiri ke abang-abangnya gitu ya? Otomatis. Ya. Otomatis. Karena udah dikenal kan, Iya. sering ke kampus Iya. kan, gitu ya. Itu dan komunikasi antara kami di IKA dengan mahasiswa tingkat akhir ya yang mau lulus itu sangat intens. Misalnya bisa dengan DM ke saya, Kang, kalau ada persoalan kayak gini kita quote unquote jadi kayak pembimbing mahasiswa juga gitu loh. Ini misalnya ada satu orang yang lagi riset, katakanlah skripsi, konteksnya adalah kepailitan misalnya. Mereka bisa nanya saya terkait dengan general corporate, bisa nanya ke Kang Arin, bisa nanya ke siapapun loh. Terkait dengan audit bisa ke Kang Kimung. Itu kita ya itu bantu mereka untuk bisa untuk bisa menyempurnakan riset mereka, baik itu skripsi maupun hal yang lain. Sekarang udah banyak anak-anak mahasiswa Unpad yang memang pinter-pinter ya pada nulis di sana di banyak tempat kok. Kang, alumni itu kan bagaikan akar yang menopang pohonnya. Tapi fenomena yang terjadi, alumni kerap lupa akan rumahnya, susah dipanggil pulang kembali. Apa yang Akang bertiga sudah lakukan untuk memanggil mereka atau para alumni ini untuk kembali pulang ke alma mater? Jadi gini, kita tuh ada program alumni mengajar. Cuman kan bagaimanapun itu harus disesuaikan, harus adjust. Kita punya waktu dengan waktunya kampus. Ini terakhir ada namanya Kang Yana, itu ngajar tentang kepailitan di kampus. Terakhir kemarin beberapa minggu yang lalu Kang Iwan mengajar tentang hukum pasar modal. Minggu depannya lagi itu ada Kang Agus. Kang Agus ini adalah staf sus Kemenkop, dulu wakil ketua PPATK. Itu akan memberikan pengajaran terkait dengan koperasi. Seperti apa koperasi, kayak gimana gitu. Jadi itu yang diharapkan bisa memantik alumni untuk balik ke kampus sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan mereka punya mereka punya scope gitu loh. Gitu. Kang Gio? Iya. Mungkin ada strategi apa untuk menjadi magnet biar mereka pulang? Iya, strateginya adalah menyediakan ruang dan waktu untuk alumni turun. Itu aja kan. Kadang-kadang kelihatannya mungkin fenomena ini di mana-mana ya. Oh, alumninya nggak mau turun, bukan nggak mau turun, bingung mau turunnya kapan dan kesempatannya apa. Tergantung fakultas ya, tergantung rumahnya ya. Tergantung fakultas, IKFH dan BEM. Komunitas mahasiswa. Karena kalau hanya mengajar di kelas itu akan sangat tergantung sama fakultas. Sementara ada kesempatan-kesempatan lain yang mahasiswa butuh, itu nggak perlu kita lakukan di kelas, tapi di event-event. Misalnya kami ada event One Day with Alumni
kemudian acara-acara sejenis yang bicara tentang career development, bahkan hal-hal yang sepertinya sepele tapi justru itu dibutuhkan sebagai skill teknis, bagaimana menghadapi wawancara pada saat melamar pekerjaan, bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang kayak gitu. Artinya kebutuhan di kampus dan mahasiswa ini tinggi, keinginan dari alumni sebenarnya juga tidak sedikit, hanya titik di tengahnya ini yang mungkin selama ini tidak tergarap. Masih ada sekat berarti. Komunikasi mungkin ya? Enggak. Justru di masa kami itu yang kami buka semua gitu. Yang kami buka semua sampai dalam hal-hal yang misalnya kadang barangkali ada hambatan-hambatan birokratis yang itu kemudian kami kasih pendekatan ke fakultas juga ke mahasiswa untuk ya sudah dengan periode kami Kang Kidui sama saya dan Kang Arin yang birokratis agak sedikit dikendorkan lah. Jadi nanti barangkali ya kalau pada saat baca laporan pertanggungjawaban kegiatan di periode kami sangat banyak event di mana alumni turun bertemu dengan mahasiswa untuk berbagai macam tema. Walaupun awal Kang Kidui memimpin pandemi ya. Pada saat pandemi pas. Iya. Februari 2020 betul. Iya. 2 tahun vakum. Itu justru sebetulnya jadi gini, saya mendahului sebelum ada pertanyaannya. Jadi pandemi itu justru menjadi satu benefit tersendiri, quote unquote ya, saya tidak mensyukuri adanya pandemi. Justru dengan pandemi malah kita menjadi lebih kreatif. Apa yang harus dilakukan oleh alumni terhadap kampus, terhadap alumni lainnya, terhadap mahasiswa. Justru pada saat pandemi itu sangat banyak. Kenapa? Karena bisa online kan. Iya. Itu yang tadi saya sebutkan, alumni sharing, one day with alumni, itu semua bisa dilakukan dengan online. Iya. Kita bisa 1 bulan itu bikin kegiatan berupa webinar bisa sampai 2 per bulan dengan biaya yang rendah, dengan banyaknya orang yang stay di rumah, jadi pada ngikutin gitu loh. Nah itu yang kita post di YouTube. Kalau bisa kalau Rizka lihat ini YouTube IKFA Unpad, itu mostly kejadian-kejadian pada saat dimana kita sedang pandemi. Tentang PKPU, ada moratorium PKPU itu pada masa pandemi juga kan. Terkait dengan koperasi itu juga sama. Itu semua pada saat pandemi. Jadi makanya tadi saya bilang bukan ini mensyukuri. Kegiatan IKFH Unpad malah banyak pada saat dilakukan di masa pandemi. Bukannya apa-apa karena jarak juga kan, Jakarta, Bandung, alumni juga sudah pada berpencar di mana-mana. Kita bisa bertemu di satu media di satu media online gitu untuk berkomunikasi. Jadi sebetulnya nggak ada ini sih, nggak ada sama sekali. Gitu. Sekarang menjadi agak berkurang karena memang harus offline kan. Teman-teman alumni yang aktif misalnya kayak Kang Arin, Kang Kimung, siapa itu lebih banyak kan yang bukan di Bandung. Di Bandung lebih pada kegiatan kita yang fun dan sifatnya betul sosial. Jadi gitu. Sekarang kendalanya adalah jarak dan waktu mungkin ya. Yang sebetulnya sih nggak jadi kendala karena pada aktif kan. Iya. Beda kalau alumninya sudah pada pensiun itu kan soal karena pada aktif sehingga kalau ke Bandung itu di hari pasti ngambil waktu di mana kita ada waktu yang benar-benar longgar. Iya. Kita tuh tiap Ramadan pasti ada kegiatan. Tiap Ramadan, tiap Idul Fitri misalnya ya, itu selalu ada kegiatan. Iya. Itu kenapa? Karena pada saat Ramadan praktis waktu lowong lebih banyak kan. Kita ada namanya Ramadan berbagi ya. Programnya. Itu setiap Ramadan kita bikin ada pembagian kepada ya sifatnya sosial ya kepada masyarakat Bandung, kepada masyarakat sekitar kampus dan ya panti segala macam. Itu tiap tahunnya dan nggak pernah berhenti. Jadi bukan masalah sekat karena aktifnya para alumni itu aja. Iya. Kang Arin mau menambahkan terkait dengan aktifan ini? Ya saya sepakat sih sebetulnya ketika pandemi itu ya bukan mensyukuri tapi kita berusaha kreatif dan memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan saat itu dan ya Kang Kidui, Kang Kimung akhirnya berkreasi, bikin webinar, bikin
banyak kegiatan yang bisa online sehingga teman-teman yang waktu itu harus di rumah pun nggak hanya cuman diem bengong tapi bisa mendapatkan manfaat yang lebih saat itu. Nah, selain yang offline saat ini pun cukup banyak, tapi secara harus dibilang kalau dibanding dengan saat online malah lebih banyak online. Iya, betul. Cuman kalau offline tetap banyak kegiatannya. Kang, sebentar lagi kan suksesi ya, Mubes IKFH Unpad. Apa yang persiapannya udah sampai mana? Nah, itu Kang Arin tuh. Kang Arin ini ketua panitia reuni dan Mubes IKFH Unpad. Oh, reuni juga. Iya. Gandengin sama reuni. Reuni akbar dan Mubes, betul. Ya kan setelah pandemi kangen-kangenan. Kita menyebutnya ngariung mungpulung. Apa riung mungpulung? Mungpulung itu ngumpul banyak, kumpul bareng, ngariung mungpulung. Itu Kang Arin tuh. Pertanyaan sampai mana ya persiapan saat ini sih kita udah mau H-8 ya, berarti insya Allah kita sih persiapan udah 80%, semua on track. Ada beberapa kendala, nggak mungkin nggak ada yang kendala kan ya. Di awal-awal misalnya antusiasme dari teman-teman alumni untuk ngisi acara, untuk ngisi booth, untuk ngisi apa itu nggak ada, tapi ternyata ketika udah mepet tiba-tiba untuk booth kita overbook, untuk yang ngisi acara ada yang boleh nggak saya ngisi acara misalnya. Jadi ternyata di akhir kita antusiasmenya lebih tinggi dan itu yang kita harapkan karena ini tujuannya adalah Mubes dan reuni ya kita sangat sekali berharap akan teteh alumni banyak yang kembali ke kampus, datang ke kampus untuk bersilaturahmi, untuk ngariung mungpulung tadi yang disampaikan. Selain itu juga akan memilih ketua IKFH yang baru dan sekum yang baru. Saat ini kandidatnya ada 2 ya. Seperti itu ya. Diharapkan nanti akan para alumni menggunakan haknya untuk memilih dan terpilih ketua IK yang baru untuk menggantikan Kang Kido dan Kang Kimu. Seperti itu. Berarti Ikano juga dilibatkan dong Kang Ali? Oh iya, Ikano juga salah satu subkomisariat ya. Mereka Ikano, Padih, dan kami ya. Ada 3, kami yang S2, Padih itu yang S3, mereka juga punya hak pilih. Jadi diharapkan para alumni datang untuk ikut memeriahkan acara reuni dan Mubes. Ya. Ada closing statement mungkin dari Akang dulu, Kang Kimon sama. Closing statement, ya saya sih berharap sebenarnya sudah tadi sama Kang Arin kan. Saya sih berharap reuni dan Mubes, reuni akbar dan Mubes IKFH 2023 ini bisa membawa bisa membawa suasana yang lebih semarak, lebih fun, lebih lebih punya greget gitu loh. Itu aja sih, selebihnya nggak ada. Karena gini, saya tahu persis para calonnya ini mereka alumni terbaik nih. Pasangan 01, pasangan 02 itu alumni terbaik. Kang Gusar itu salah satu yang menginisiasi adanya S2 untuk bisnis dan energi di Jakarta, Unpad ya. Kang Komeng itu Kang Chandra, kita menyebutnya Kang Komeng, itu salah satu alumni yang masih muda. Itu sudah jadi partner di salah satu law firm gitu. Dan banyak juga dia juga rajin nulis juga gitu. Jadi saya tahu persis bahwa mereka berdua ini adalah salah satu terbaik dari IKFH Unpad. Dan Akang bertiga nggak boleh menunjukkan dukungan ke siapa? Ya enggak dong. Kalau saya nunjukin dukungan, saya dukung Kang Kimung deh. Soalnya kan dukung-mendukung lagi ribut kan, Unpad kan. Ya Unpad ya, bukan FH Unpad loh. Itu IK Unpad, Ya. betul. Enggak, itu juga sebuah kan kadang-kadang celetukan obrolan, cuman ya saya kira sih sebetulnya tidak sampai kemana-mana kok. Bukan tidak sampai kemana-mana. Sudah diklarifikasi oleh majelis etik bahwa itu adalah statement pribadi, tidak membawa IK Unpad gitu. Dari Kang Kimon, closing statement Ya. untuk memanggil para alumni, ayo atau Ya. balik. Ya, justru untuk memanggil para alumni, saya nerusin yang Kang Kidui tadi sampaikan gitu, bahwa calonnya ini calon-calon terbaik
yang sudah yang sama-sama mendaftar, artinya yang sama-sama kita dapatkan nih, entah siapa nanti yang menang. Kalau calon-calonnya sudah yang terbaik, maka tugas semua alumni nantinya adalah hadir ke musyawarah besar IKFH Unpad, pilih yang terbaik sesuai sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dan sebenarnya pestanya bukan cuma pada saat musyawarah besar, tetapi setelah terpilih ketua yang baru, jangan ketua baru ini diberikan tanggung jawab untuk hanya dia saja yang menggerakkan alumni, tetapi harus dibantu oleh alumni-alumni yang lain. Makanya sangat dibutuhkan kehadiran para alumni pada saat reuni akbar nanti, sekaligus musyawarah besar ini, untuk kita menunjukkan bahwa rame tidaknya besok itu menunjukkan bagaimana niat kita ke depan untuk sama-sama bisa membesarkan nama besar Civitas Akademika Fakultas Hukum Unpad. Fakultasnya, mahasiswanya, juga alumninya. Itu Saudara. Akan? Enggak? Ya, mungkin kalau dari saya, buat Akang Teteh, alumni sekalian ditunggu kehadirannya di tanggal 11 November. Voting itu cuma sebentar, paling cuma 5 menit buat Akang Teteh. Setelah itu kita bisa nonton dengerin band, bisa joget-joget di depan sambil dengerin musik, bisa ketemu teman, bisa ketemu mantan mungkin kalau yang punya mantan, kalau yang nggak punya mantan ya ketemu sahabat. Kita bisa silaturahmi, bisa bergembira bersama, mengingat masa lalu dan membina masa depan alumni yang lebih baik. Mungkin ini itu. Yang akan sayang di tengah ini banyak Kalimantannya ya. Oh, kebetulan kecengannya banyak, tapi nggak ada yang mau. Iya, kecengan doang, mantan nggak ada. Kasihan kan saya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di 11 November 2023. Kita